Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pelajaran Matematika kelas 8 semester 2. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal Ayo Kita Berlatih 6.3 pada materi Teorema Pitagoras. Oke, kita langsung mulai untuk nomor yang pertama. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Oke, yang pertama kita harus paham dulu yang menjadi kriteria dari segitiga siku-siku dari panjang 3 sisi yang diketahui itu seperti apa. Jadi kriterianya seperti ini untuk menjawab yang A ya. Nah, seperti ini. Ketika dia C lebih kecil daripada A dengan C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat tambah B kuadrat, maka di sini dia merupakan segitiga lancip. Ketika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, yang ketika C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka dia dikategorikan sebagai segitiga tumpul. Nah, seperti itu ya. Maka untuk nomor A di sini, kita pilih C yang terpanjang yaitu 13, B itu 9, dan A itu 11. Maka di sini kita coba dulu untuk C kuadrat sama dengan berapa? 13 kuadrat atau 13 kuadrat sama dengan 169. Nah, yang berikutnya B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Nah, di sini 121 ditambah dengan 81 atau sama dengan 202. Nah, antara C kuadrat dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ini mana yang lebih besar? C kuadrat tadi 169, sedangkan A kuadrat plus B kuadrat itu 202. Berarti yang lebih besar adalah 202. Dengan demikian, C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti dia masuk segitiga lancip. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut untuk nomor B. Nah, di sini juga kita lihat kriterianya seperti apa. Jadi, untuk bagian B, ada 8, 17, dan 15. A-nya 8, B-nya 15, dan C-nya 17. Nah, sekarang kita coba dulu. C kuadrat sama dengan 17 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289. Nah, sekarang kita coba lagi. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan, nah, A kuadrat adalah 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat atau 64 ditambah dengan 15 kuadrat 225. 64 ditambah dengan 225 ternyata 289. Maka di sini C kuadrat A kuadrat dengan B kuadrat hubungannya seperti apa? Di sini 289 ternyata A kuadrat plus B kuadrat juga 289. Ternyata dihubungkan dengan tanda sama dengan. Berarti dapat dikatakan bahwa di sini berarti dia masuk kategori segitiga siku-siku. Nah, seperti itu ya, segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut di nomor bagian C. Oke, masih sama kriterianya.
untuk yang A-nya kita pilih 50. Ini bagian C ya. 50. Untuk B-nya 120 dan C-nya 130. Sama juga kita coba C kuadrat sama dengan 130 kuadrat atau sama dengan 16.900. Nah, kita coba A kuadrat ditambah dengan B kuadrat atau 50 kuadrat ditambah dengan 120 kuadrat. Nah, di sini 50 kuadrat sama dengan 2.500, sedangkan 120 kuadrat adalah 14.400. Nah, ketika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 16.900. Maka di sini hubungannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat karena sama-sama 16.900. Maka ini dapat dikategorikan sebagai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk bagian D. Masih sama kategorinya. Untuk bagian D di sini untuk A-nya 5, B-nya 12 dan C-nya itu 16. Oke, kita sama langkahnya seperti bagian sebelumnya. C kuadrat sama dengan 16 kuadrat. Nah, 16 kuadrat di sini adalah 256. Nah, seperti itu ya, 256. Sedangkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 144 atau 12 kuadrat di sini. Maaf, di sini 12 kuadrat ya, atau 144. Namun kita 12 kuadrat 25 ditambah dengan 144. Nah, di sini 25 tambah 144 ternyata 169. Nah, seperti itu ya. Maka di sini C kuadrat dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, kita lihat di sini C kuadratnya 256, sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat itu 169, berarti yang lebih besar adalah C. Nah, di sini kalau C lebih besar, C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk bagian E. Nah, bagian E di sini kita pilih A-nya 1, ini bagian E. A-nya 10, B-nya 20, dan C-nya 24. Sama juga kita cari C kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nah, di sini 24 kuadrat itu sama dengan 576. Nah, sekarang kita cari dulu A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini A kuadrat 10 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Nah, 100 ditambah dengan 400. Ternyata hasilnya adalah 500. Nah, hubungannya seperti apa C kuadrat ini dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Nah, dihubungkan dengan tanda. Kita tahu sendiri bahwa C kuadrat 576 dan A kuadrat tambah B kuadrat itu 500. Berarti yang lebih besar adalah C kuadrat. Nah, di sini berarti kesimpulannya segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya yaitu bagian F. Sama kriterianya, yaitu kita pilih A-nya itu 12, B-nya itu 18, dan C-nya itu adalah 22. Nah, sekarang kita coba dulu. Coba untuk bagian C kuadrat. Nah, C kuadrat di sini adalah 22, maka 22 kuadrat itu sama dengan 484. Nah, A kuadrat
A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 18 kuadrat. Nah, sini 12 kuadrat itu 144. 18 kuadrat itu sama dengan 324. Nah, sekarang 144 ditambah dengan 324 itu hasilnya adalah 468. Nah, ternyata C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu mana yang lebih besar antara 484 dengan 464. Ternyata yang lebih besar adalah C kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor bagian G. Nah, di sini kriterianya masih sama. Kita pilih untuk A-nya itu sama dengan 1,41, B sama dengan 1,73 dan C-nya adalah 2,23. Nah, sini kita cari dulu. C kuadrat sama dengan 2,23. Nah, 2,23 ini bisa kalian ubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, seperti ini ya. C kuadrat sama dengan 223 per 100. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kalian kuadratkan, berarti di sini C kuadrat sama dengan 223 kuadrat per 100 kuadrat. Nah, hilang kalau buka dalam kurungnya, di atasnya dikuadratkan, di bawahnya juga dikuadratkan, sehingga diperoleh 223 dipangkatkan 2 itu sama dengan 49.729 per 100 dipangkatkan 2 itu 10.000. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan menjadi C kuadrat sama dengan 4,9729. Nah, seperti itu ya desimalnya. Sekarang kita tinggal A kuadrat tambah B kuadrat atau 1,41 kuadrat ditambah dengan 1,73 kuadrat. Nah, di sini 1,41 kuadrat itu adalah 1,9881. Nah, caranya sama seperti ini. Ditambah dengan 1,73 kuadrat itu hasilnya adalah 2,9929. Nah, ketika ditambah dengan 1,9881 ditambah dengan 2,9929 itu hasilnya adalah 4,981. Nah, menurut adik-adik ini merupakan segitiga apa? Kalau dilihat dari hubungannya, C kuadrat dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di sini C kuadratnya 4,9729, sedangkan A kuadrat plus B kuadrat 4,981. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau dihubungkan berarti yang lebih besar adalah 4,981. Berarti segitiga ini merupakan segitiga C kuadrat lebih kecil, berarti segitiga lancip. Segitiga lancip. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu bagian H. Kriterianya masih sama, kita masih tentukan untuk A. Di sini A-nya 12, B-nya itu adalah 35 dan C-nya
itu adalah 36. Kita langsung saja untuk C kuadrat sama dengan 36 kuadrat. 36 kuadrat di sini adalah 1296. Nah, sekarang kita tinggal coba A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah dengan 35 kuadrat. 12 kuadrat di sini adalah 144. 144 ditambah dengan 35 kuadrat di sini adalah 1225. Nah, 1225 ditambah dengan 144 itu sama dengan 1369. Nah, berarti di sini C kuadrat sama dengan C kuadrat dengan A kuadrat. Maaf, ini bukan sama dengan ya. Kita hapus dulu. Oke. C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini C kuadratnya 1296. Sedangkan A kuadrat tambah B kuadrat itu 1369. Ternyata yang lebih besar adalah 1369. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga lancip. Nah, seperti ini ya. Sampai di sini gimana? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini, yaitu nomor 1 untuk ayo kita berlatih 6.3. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya lanjutan dari pembahasan soal ayo kita berlatih 6.3 ini, yaitu nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.